Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 28920500055, Prodi Manajemen, untuk mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD, Universitas Mancasakti Bekasi. Apa itu aplikasi KineMaster? KineMaster merupakan aplikasi mobile yang secara khusus dirancang untuk membantu pengguna Android dan iOS untuk memodifikasi video dari video biasa menjadi video yang lebih menarik. KineMaster sendiri diluncurkan oleh sebuah perusahaan yang cukup besar bernama Nextstreaming, bermarkas di Seoul, Korea, dan memiliki beberapa cabang di seluruh dunia, seperti di Amerika Serikat, Spanyol, Tiongkok, dan Taiwan. Nextstreaming Corp terlibat dalam pengembangan perangkat lunak multimedia untuk perangkat seluler di Korea Selatan dan internasional. Perusahaan menawarkan Nextplayer SDK untuk aplikasi seluler, Nextplayer 360 SDK untuk aplikasi video 360, Nextplayer untuk streaming HLS dengan perlindungan konten, with VLAN, Nextplayer STB SDK untuk Android TV dan set-top box, Nextplayer untuk Tizen. Nextstreaming juga menyediakan Nextplayer HTML5 untuk memutar dan streaming video di seluruh browser desktop dan seluler, termasuk KineMaster. Aplikasi edit video seluler profesional yang sedang kita review, Nextstreaming Corp didirikan pada tahun 2002 dan KineMaster dilahirkan di tahun 2013 dengan angka pengguna mencapai jutaan orang di platform Android dan iOS. Interface pengembangan KineMaster tampaknya punya cara pandang yang berbeda dalam hal interface atau antarmuka. Jadi, ketimbang menghabiskan tenaga untuk merancang interface yang bukan elemen utamanya, pengembang lebih memilih untuk fokus pada alat dan fitur yang powerful. Sehingga jangan heran jika pertama kali menjalankan aplikasi KineMaster, Anda hanya mendapati tampilan sederhana berupa 4 buah tombol dengan latar belakang berupa gambar berukuran besar yang tampak mendominasi. Tombol bundar berwarna merah merupakan pintu masuk utama untuk menemukan inner beauty sesungguhnya di KineMaster. Tombol ini akan mengantarkan Anda ke pembuatan proyek baru yang nantinya akan menampilkan seluruh alat editing video yang Anda butuhkan. 3 tombol lainnya terdiri dari tombol pengaturan, bantuan, dan toko. Menu terakhir memuat berbagai elemen pelengkap, misalnya audio yang nantinya bisa Anda unduh sebagai komponen pelengkap proyek-proyek yang dibuat. Adapun fitur-fitur yang pertama kali Anda lihat di menu utama, yaitu ketika pertama kali membuat proyek, KineMaster akan menawarkan 2 tipe proyek. Yang pertama adalah Project Assistant dan yang kedua Empty Project. Keduanya sama-sama untuk membuat proyek editing video baru. Bedanya, Project Assistant menawarkan bantuan dengan rangkaian proses pembuatan video yang sistematis sehingga jauh lebih mudah untuk pengguna baru. Di Project Assistant, KineMaster akan memandu Anda mulai memilih video, tema, memasukkan video, filter, teks, dan lain sebagainya hingga menjadi video akhir yang cantik. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu fitur media. Meskipun tidak mendukung semua jenis video, namun KineMaster sejauh ini mengakomodir hampir sebagian besar video yang direkam oleh smartphone. Input media di KineMaster juga terbilang mudah, meskipun Anda tidak dapat memilih sumber media apakah dari memori internal atau eksternal. Seluruh media akan ditampilkan di jendela yang sama, namun dipisah berdasarkan folder, dan 3 buah folder ekstra mencakup background, favorit, dan cloud storage. Sisanya adalah folder yang ada di memori perangkat. Adapun fitur yang selanjutnya yang ada di dalam KineMaster adalah fitur tema. Fitur ini juga membantu pengguna baru KineMaster, di mana ada 4 pilihan tema antara lain Basic, Instinct, Sirene, dan Travel. Berikutnya fitur teks. KineMaster juga menawarkan opsi untuk menambahkan teks ke dalam video. Pilihan teks mencakup untuk pembuka dan penutup, di mana masing-masing teks harus diatur lebih jauh dengan memilih warna dan juga jenis teks sesuai selera pengguna.
Dan tak lengkap rasanya jika aplikasi edit video sekelas KineMaster tidak punya fitur suara latar. Untuk membedakan diri dengan aplikasi lain, KineMaster punya rentang pilihan yang lebih luas, di mana pengguna bisa memilih sumber yang dirasa paling pas untuk mereka. Misalnya, ada opsi musik akses dari toko, kemudian SPX akses rekaman, lagu dari memori perangkat, album, artis, bahkan genre, dan tambahan menu folder jika pengguna mempunyai referensi dari perangkat lokal mereka. Dan satu lagi, tool editing yang lengkap. Sekarang kita lihat fitur juaranya. Di bagian ini, kemampuan KineMaster yang sesungguhnya akan terlihat. Di saat video sudah diinput, audio juga sudah dipilih dan teks sudah diketikkan. Semua bagian-bagian itu akan dikumpulkan menjadi satu di jendela editing utama. Di jendela ini ada banyak sekali hal-hal yang akan berlangsung. Pertama kali berada di jendela ini, saya butuh sekitar 30 menit untuk memahami cara kerjanya dan apa fungsi untuk masing-masing tombol yang ada. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang fitur-fitur dan review singkat KineMaster. Untuk kesimpulannya, cukup sulit jatuh cinta dengan KineMaster sebelum benar-benar merasakan kehebatan fitur-fiturnya. Anak muda zaman sekarang yang cenderung menilai sesuatu dari pandangan pertama akan kesulitan untuk menyukai KineMaster di menit-menit awal. Saya sendiri pertama kali menggunakan KineMaster merasakan kesan kaku yang kuat. Tapi kesan itu memudar ketika masuk ke jendela editing utama. Jadi, jika boleh memberi masukan, akan sangat bagus jika pengembang KineMaster melakukan rombakan di sisi interface. Bagaimana caranya agar interface utamanya terlihat cantik dan tidak kaku. Performa juga membuat saya merasa cocok dengan KineMaster. Ukuran berkas terbilang ringan, hanya 25 MB. Dan kinerja selama saya gunakan di smartphone Redmi 5A terbilang sangat mulus. Sekian, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi